Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Baik, adik-adik SMK, kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah topografi. Jadi nanti kita bisa lihat dari workflow atau flowchart ini ya. Langkah-langkah survei topografi itu dari apa saja sampai dengan outputnya itu apa. Jadi kalau secara sederhana, langkah-langkah survei topografi itu langkahnya ya seperti ini. Jadi yang pertama, dari kegiatan survei topografi itu yang pertama titik kontrol. Kita harus melakukan pengadaan titik kontrol GPS geodetiknya. Jadi bantunya bisa dalam bentuk benchmark atau cuma titik bantu begitu, atau titik BM yang nantinya ini akan dijadikan titik kontrol pada area yang akan disurvei pengukurannya, yaitu di survei topografi. Titik kontrol ini nanti akan digunakan sebagai acuan dalam pengukuran. Nah, karena koordinatnya ini seharusnya sudah mengikuti koordinat acuan global. Baik, kalau kita sudah memiliki titik kontrol ini atau titik acuan, kita akan melakukan tahapan berikutnya, yaitu kita melakukan pengukuran kerangka peta. Nah, ini pengukuran kerangka peta. Jadi kerangka peta itu ada dua, yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Untuk kerangka kontrol horizontal kita biasa menyebutnya dengan poligon ya. Kalau yang untuk vertikal itu pengukurannya biasa menggunakan waterpass. Kalau yang poligon kita menggunakan theodolit nantinya. Nah, untuk pengukuran dengan poligon pun kita sudah bisa mengoreksi evaluasinya nantinya. Akan lebih baik juga kalau diukur dengan menggunakan waterpass. Karena ketelitian secara vertikal itu lebih baik menggunakan waterpass sih, gitu. Untuk mempelajari alat-alat yang digunakan dalam pengukuran kerangka peta ini, nanti detail melaksanakan pengukurannya menggunakan metode poligon akan ada juga pada video ini, bagaimana cara nantinya untuk melakukan pengukuran menggunakan metode poligon. Baru setelah nanti kita sudah melakukan pengukuran kerangka peta, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran detail situasi. Nah, detail situasi ini mengikuti bentuk lahan atau objek yang akan kita ukur nantinya. Kemudian di pengukuran detail situasi ini nanti kira-kira objek apa saja yang bisa kita ukur. Misalkan di pekerjaan jalan itu nanti di sekitar area yang akan kita ukur itu apa saja. Misalkan ada selokan, kemudian ada tanjakan, kemudian di pojok-pojok itu ternyata ada bangunan, kemudian ada trotoar dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita ukur juga di situ untuk detail situasinya ini. Nah, sebagaimana yang telah dipetakan, seberapa teliti itu tergantung dari skala yang kita buat nantinya, begitu. Kemudian langkah berikutnya, apabila kedua pengukuran ini untuk kerangka peta dan pengukuran detail situasi sudah selesai dan semuanya sudah diukur, sudah dihitung gitu, sudah disurvei, sudah mendapatkan datanya, kemudian dilakukan langkah berikutnya yaitu analisa data pengukuran. Dari hasil pengukuran yang telah kita lakukan, dua pengukuran di atas tadi, kita analisa data pengukurannya di sini. Nah, ketika menganalisa data pengukuran ini sudah selesai, sudah oke begitu ya, nanti kita bisa lanjutkan ke seleksi data atau penentuan break lainnya. Tetapi ketika nanti di analisa data ini masih ada kesalahan atau mungkin pengukuran yang kurang detail, misalkan di daerah sekitar
lahan yang kita ukur itu ternyata masih ada beberapa detil-detil yang belum kita ukur, maka kita lakukan lagi kembali di sini, melakukan apakah itu di detil situasinya atau di kerangka petanya yang seharusnya harus kita ambil lagi datanya begitu. Tapi kalau sudah selesai, kita kembali ke seleksi data. Kalau sudah selesai, berarti kita lanjutkan lagi ke penentuan DTM dan garis konturnya begitu. Jadi di garis kontur ini kalau kita sudah yakin, nanti kita bisa melanjutkan ke seleksi dan penentuan breakline-nya. Nah, di sini seleksi data, kita pilih data yang mempresentasikan situasi lapangan. Misalkan kalau ada data yang mengganggu, yang mending dihilangkan. Dan juga kita menentukan breakline-nya. Breakline adalah garis untuk membantu membuat kontur. Nah, dari breakline ini kita bisa membentuk kontur sebaik dan sedekat mungkin dengan keadaan aslinya. Jadi keadaan aslinya yang ada di sekitar itu yang telah kita ukur tadi itu apa, jadi semuanya mendekati atau sedekat mungkin dengan keadaan aslinya. Jadi untuk penentuan breakline ini bisa diatur sedemikian rupa ya, sehingga nanti bagaimana penentuannya sama persis dengan mendekati dengan yang ada di lapangan. Oke, selanjutnya adalah setelah yakin breakline-nya betul, baru kita membentuk penentuan DTM atau garis konturnya ini. Nah, ini sebenarnya dua hal ini sebenarnya satu kesatuan ya. Jadi bagaimana pembarengannya atau secara simultan, secara berbarengan begitu. Setelah itu kita analisis data-data itu, baik itu kontur, misalkan konturnya sudah tepat, kemudian sudah tepat ataukah belum menggambarkan seperti yang ada pada di lapangan, apakah masih perlu editing atau gimana, atau misalkan masih kurang, berarti nanti kita seleksi data lagi dan penentuan breakline-nya lagi dikembalikan begitu. Kita bentuk lagi DTM dan garis konturnya. Nah, dari ketiga pekerjaan yang simultan ini, dari pekerjaan yang secara simultan ketiganya ini utamanya dikerjakan di studio ya. Jadi ini dikerjakan di studio dan ini diperlukan pengalaman ya dan jam terbang yang tinggi, sehingga ketika menganalisa konturnya itu, kalau sudah analisa sudah tepat, mempresentasikan di lapangan. Nah, ini dianalisa dan dipresentasikan di lapangan. Baru kita buat peta topografinya. Kalau sudah oke, berarti kita membuat peta topografinya. Tapi kalau belum, kita kembalikan lagi di pengolahan data di sini. Pengolahan data di ketiga kegiatan ini. Jadi begitu adik-adik SMK, bagaimana cara kaidah membuat menghitung survei topografi. Kemudian di video selanjutnya kita akan memaparkan video bagaimana tentang pengukuran, baik itu poligon untuk pengukuran kerangka peta dan juga pengukuran detail situasi. Lanjut ke video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari SMK Negeri 7 Semarang, jurusan KJIJ Konstruksi Jalan Irigasi dan Jembatan, akan menjelaskan mengenai pengukuran topografi dengan metode poligon dengan detail situasi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Adam, Saya Alang, Saya Namira, saya Vega. saya Robi. dan saya Dayat. Oke, simak video di bawah ini ya, stay tune. Alat dan bahan praktik pengukuran topografi dengan metode poligon adalah sebagai berikut. Pertama, ada teodolit yang berguna untuk mengukur sudut-sudut mendatar dan tegak, juga bacaan benang. Kedua, statif atau tripod yang merupakan tempat untuk kedudukan alat teodolit. Berikutnya adalah payung. Payung berguna untuk melindungi teodolit dari cuaca panas dan juga hujan yang sewaktu-waktu bisa datang.
Selanjutnya adalah bak ukur yang digunakan untuk membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanahnya. Berikutnya, GPS atau kompas yang digunakan sebagai acuan mencari arah asimut utara dan untuk mengetahui koordinat serta elevasi titik awal. Berikutnya clipboard dan alat tulis yang berguna untuk mencatat hasil data pengukuran di lapangan. Berikutnya meteran yang berfungsi untuk mengukur tinggi alat teodolit dari permukaan tanah. Selanjutnya, helm keselamatan yang berfungsi untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda yang bisa mengenai kepala. Langkah kerja pengukuran topografi metode poligon dengan menggunakan alat teodolit. Setelah persiapan dirasakan cukup, kemudian lanjutkan untuk mendirikan alat teodolit pada titik P1. Dalam mendirikan alat, longgarkanlah 3 skrup penyetel pada kaki-kaki statif, kemudian panjangkan kaki-kaki statif dan angkat setinggi pandangan mata. Dengan dipanjangkannya statif setinggi pandangan mata, ini nantinya bertujuan untuk memudahkan petugas pengukuran dalam pengamatan objek bidik dan bacaan benangnya. Selanjutnya, bentangkanlah ketiga kaki statif dengan cara meletakkan atau menancapkan satu kaki statif paling depan dan 2 kaki statif lainnya seret hingga bagian level atau kepala statif terlihat sedikit datar. Setelah itu, tinjau titik patok pengukuran melalui lubang pada kepala statif. Apakah titik patok pengukuran sudah berada di tengah-tengah pandangan lubang kepala statif? Setelah kepala statif terlihat sedikit datar, kemudian lanjut untuk meletakkan alat teodolit di atas statif dan kencangkan skrup penguncinya. Pastikan skrup benar-benar kuat terkunci agar teodolit tidak terjatuh saat digunakan. Selanjutnya, cek centering alat terhadap titik patok melalui pandangan teleskop centering. Jika belum centering terhadap titik patok, cobalah untuk mengangkat 2 kaki statif dan geser atau naik turunkan 2 kaki statif lainnya, serta dengan melonggarkan skrup pengunci dan menggeser halus alat teodolit, sehingga menjadikan alat benar-benar centering terhadap titik patok pengukuran. Selanjutnya, ukurlah tinggi alat pada titik P1. Ukurlah dengan menggunakan meteran atau rollmeter. Ukurlah dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan tinggi alat pada teodolit. Kemudian dilanjutkan dengan mengarahkan teropong menuju arah utara. Arah utara ini dapat diketahui melalui kompas maupun GPS atau menggunakan HP sebagai pengganti kompas. Kemudian arahkan teropong menuju titik P terakhir dengan memutar alat searah jarum jam. Setelah itu, bidiklah bak ukur yang ada pada titik P terakhir. Ambillah bacaan benang atas, benang bawah, dan benang tengah serta horizontal dan vertikalnya. Kemudian, jangan lupa mencatat pada lembar kertas yang telah disediakan di clipboard.
Longgarkanlah skru pengunci horizontal dan alat yang berada dalam keadaan 0 set arah utara. Kemudian diputar searah jarum jam menuju titik P2. Maka, sudut azimut untuk P1 dapat kita ketahui melalui LCD bacaan. Catatlah derajat, menit, detik horizontal ke dalam formulir pengukuran. Untuk mengetahui bacaan benang, intip bacaan benang melalui teropong dan lensa okuler pada alat teodolit. Dan catatlah bacaan benang yang terlihat di dalam formulir pengukuran pada clipboard. Kemudian lanjut untuk memindahkan alat dari titik P1 ke titik P2. Dalam memindahkan alat ini, matikan teodolit terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan melepaskan alat teodolit dari statif. Pada saat melepaskan alat teodolit, pegang erat handle yang terdapat pada bagian atas teodolit. Dalam memindahkan alat ini, perlu berhati-hati agar kecelakaan kerja terhadap alat dapat diminimalisir. Untuk pengukuran pada titik P2, setting alat kembali seperti penyetingan alat di titik P1. Kali ini, alat tidak perlu lagi diarahkan ke arah utara, dikarenakan arah azimut utara untuk titik-titik berikutnya akan kita cari melalui penganalisisan data pengukuran. Setelah alat tersetting kembali, bidikkan alat ke titik P3. Bacalah dan catat bacaan benang serta tinggi alat ke dalam formulir pengukuran. Untuk bacaan sudut dalamnya, tekan tombol 0 set arah titik yang di depannya, yaitu titik P3. Selanjutnya, putarlah alat searah jarum jam menuju titik yang ada di belakangnya, yaitu titik P1. Maka, setelah itu catatlah angka, derajat, menit, dan detik pada LCD bacaan di dalam formulir pengukuran yang ada di clipboard. Untuk bacaan benang sudut dalam dan tinggi alat pada titik P3, P4, P5, dan seterusnya, lakukanlah pola kerja yang sama seperti langkah kerja pada titik P2. Setelah pengukuran selesai, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap detail situasi yang ada di daerah sekitar titik P1, P2, dan P3. Selanjutnya, melakukan pengukuran detail. Pengukuran detail ini bertujuan untuk memetakan lahan, jalan, dan saluran, dan juga lain sebagainya. Dengan kata lain, dengan cara memindahkan objek atau detail yang ada di tempat pengukuran. Jadi, untuk mendapatkan suatu detail,
Alat ukur diletakkan pada kerangka horizontal pada titik-titik tadi, titik P1, P2, dan P3 dengan membidik detail-detail situasi yang ada di daerah sekitar titik. Setelah pengukuran selesai dilakukan, selanjutnya simpan dan rapikanlah alat pengukuran tersebut pada tempatnya. Pada saat menyimpan, matikan alat teodolit terlebih dahulu dan pastikan kunci skrup vertikal dan skrup pengunci horizontalnya tidak dalam keadaan terkunci. Ini bertujuan agar alat yang tersimpan nantinya tidak mengalami crash atau kerusakan dalam pembacaan sudutnya. Untuk alat teodolit, masukkan alat ke dalam box penyimpanan dan posisikan alat teodolit sesuai dengan bentuk cetakannya. Kemudian, tutup box dan kunci. Untuk statif atau tripod, lipat dan kuatkanlah skrup pengunci kaki-kakinya serta pasangkanlah tali pengikatnya kembali. Demikian video penjelasan mengenai pengukuran topografi dengan metode poligon dengan detail situasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.